wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat sudah masuk di semester 5 ini ya. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar bersama tentang apa itu kegawat daruratan maternal dan neonatal. Nah, pendahuluannya adalah perlu Mbak ketahui bahwa AKI di Indonesia masih tinggi. Yang penting adalah kemampuan bagaimana petugas kesehatan, khususnya bidan, dalam mengatasi masalah yang bersifat kegawat daruratan. Nah, apa itu konsep gawat darurat? Gawat daruratan adalah kejadian yang tidak diduga atau terjadi secara tiba-tiba. Dan biasanya kondisi gawat darurat ini adalah kejadian yang berbahaya. Nah, ini menurut Kamus Dorlan 2011. Nah, kegawat daruratan ini dapat didefinisikan sebagai situasi serius yang kadangkala berbahaya, yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga, sehingga membutuhkan tindakan segera guna menyelamatkan jiwa. Oke, next, ini bisa dibaca sendiri. Nah, ini di kegawatan neonatal, ini merupakan situasi yang membutuhkan evaluasi dan manajemen yang tepat pada bayi baru lahir yang kritis kurang dari 28 hari. Nah, di sini memerlukan pengetahuan yang dalam mengenai perubahan psikologis dan kondisi patologis yang mengancam jiwa yang bisa saja timbul sewaktu-waktu. Nah, bagaimana kondisi saat ini? Sudah diketahui ya bahwa sekarang adalah kondisinya adalah pandemi COVID. Nah, apakah merupakan suatu kegawat daruratan? Jawabannya adalah iya. Nah, nanti kalian harus tahu bagaimana proses stabilisasi dan rujukan, bagaimana penata laksanaan basic life support-nya, terapi cairan, transfusi darah, penata laksanaan nyeri, tetanus, diuretik, shock. Kemudian Anda juga harus paham aspek etik dan legal dalam penanganan kegawat daruratan. Nah, poin pertama yaitu tentang penata laksanaan kegawat daruratan. Nah, di sini dibutuhkan stabilisasi dan rujukan. Anda juga harus tahu basic life support-nya. Anda harus tahu bagaimana terapi cairan dan transfusi darah. Nah, kenapa transfusi darah? Karena biasanya di kondisi gawat darurat ini banyak sekali proses kehilangan darah yang dialami oleh ibu maupun bayi ya. Jadi kita harus tahu bagaimana proses transfusi darah yang tepat. Nah, poin pertama, stabilisasi dan rujukan. Nah, stabilisasi ini menjamin kelancaran nafas, pemulihan dari sistem respirasi dan sirkulasi peredaran darah. Tujuan distabilisasi ini juga menghentikan sumber perdarahan atau terjadinya infeksi, kemudian mengganti cairan tubuh yang hilang, ini penting, kemudian mengatasi rasa nyeri atau gelisah. Nah, standar pelayanan rujukan yang pertama, kalau kita di FKTP kemarin juga sudah saya singgung sempat di materi webinar 2 ya, bahwa puskesmas atau nanti kita sebagai bidan praktek mandiri harus menempatkan pasien dalam kondisi yang terpisah. Kemudian harus mendapatkan persetujuan dari pasien atau keluarganya. Kemudian melakukan pertolongan pertama dan stabilisasi prarujukan. Nah, kemudian melakukan komunikasi dengan penerima rujukan melalui pemanfaatan aplikasi sistem rujukan terintegrasi. Untuk Kebumen sendiri sepertinya belum, tapi ini digaungkan sudah. Harapannya nanti semua kabupaten menggunakan aplikasi Sisrute ini sebagai acuan dalam proses rujukan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah membuat surat pengantar rujukan dan resume klinis, jangan lupa rangkap 2. Kemudian transportasi ini juga harus disesuaikan dengan kondisi gawat darurat. Kemudian pasien yang memerlukan asuhan medis harus terus-menerus didampingi oleh nakes yang kompeten dengan membawa formulir monitoring khusus untuk COVID-19. Kemudian jangan lupa proses rujukan baliknya. Nah, ini untuk alur proses rujukannya, silahkan nanti untuk materi lengkapnya bisa di-download di Sisrute Kemenkes ya. Nah, ini kemarin sudah disinggung bahwa tugas bidan pada saat
rujukan ini banyak ya. Ada rujukan primer, kemudian rujukan konsultasi, kemudian bagaimana rujukan transfer, kemudian bagaimana rujukan emergensi. Ya, silahkan bisa dibaca sendiri. Nah, ini silahkan dibaca sendiri, kemarin sudah dijelaskan ya. Nah, ini mekanisme rujukan maternal neonatal, ini merupakan tantangan dan solusi. Tantangannya apa? Nah, bagaimana kalau rujukan 24 jam tidak memungkinkan karena faktor keamanan di daerah tersebut. Nah, solusinya apa? Pastikan bahwa kita mempunyai staf yang kompeten dan alat yang memadai yang tersedia setiap saat untuk menstabilkan pasien dengan gawat darurat maternal neonatal. Kemudian kita membangun sistem komunikasi untuk berkomunikasi dengan personel yang lebih kompeten untuk mendapatkan dukungan dan bimbingan klinis. Nah, untuk menghindari tiga terlambat, apa yang harus dilakukan? Nah, kita harus satu, kita nggak boleh terlambat dalam mengambil keputusan untuk mencari pertolongan. Ya, di sini pentingnya peran gender, jadi jangan sampai apa-apa yang memutuskan adalah suami atau keluarga yang lain. Kemudian terlambat dalam mencapai fasilitas kesehatan. Kita harus membangun sistem rujukan untuk menangani kegawat daruratan obstetrik dan neonatal. Kemudian sistem komunikasi, transportasi ya. Kemudian jangan sampai kita terlambat dalam memberikan pelayanan yang sesuai di fasilitas kesehatan. Harus tahu bagaimana puskesmas Ponek dan rumah sakit Ponek yang ada di daerah kita ya. Kita harus melatih tenaga kesehatan dalam prosedur kegawat daruratan kebidanan. Nah, ini diperlukan kerjasama tim dalam penanganan kasus gawat darurat. Tidak bisa dalam kondisi gawat darurat kita bekerja sendiri ya. Kita harus bekerjasama dengan tim. Nah, strategi persiapannya bagaimana? Strategi persiapannya adalah yang pertama kita harus memastikan ketersediaan perlengkapan, obat-obatan dan alat-alat emergensi. Nah, tim penolong harus terampil dan pembagian tugasnya jelas. Nah, kemudian ada SOP penanganan kasus kegawat daruratan. Kemudian kita harus mengetahui bagaimana sistem pembiayaan sehingga tidak boleh biaya itu menjadi penghambat dalam pertolongan kegawat daruratan. Yang kelima, transportasi yang memadai untuk membawa ibu ke rumah sakit ya. Kemudian di Ponet, nah ini silahkan bisa dibaca sendiri ya, dan Ponek. Nah, sekarang kita mengarah ke materi yang berikutnya, yaitu basic life support ya. Tadi sistem rujukan sudah. Nah, BHD ini apa? BHD ini adalah kita mempertahankan patensi jalan nafas dan memberi bantuan pernafasan dan sirkulasi tanpa bantuan alat. Kemudian secara sistematis dengan menempatkan prioritas pada fungsi vital sesuai dengan urutannya, yaitu airway. Airway itu kita membersihkan jalan nafas dan menjamin bahwa jalan nafas bebas dari hambatan. Kemudian breathing, menjamin ventilasi lancar. Kemudian circulation, yaitu melakukan pemantauan bagaimana peredaran darah kondisi gawat darurat itu lancar. Nah, apakah gawat daruratan dapat dicegah? Sebenarnya bisa ya. Cara mencegahnya adalah dengan melakukan perencanaan yang baik, mengikuti panduan yang baik, dan melakukan pemantauan yang terus-menerus terhadap ibu maupun klien. Nah, kalau sudah terjadi, bagaimana cara merespon kegawat daruratan? Kalau terjadi kegawat daruratan, maka anggota tim harus mengetahui peran mereka. Tadi ingat ya bahwa kondisi gawat darurat kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bekerja sama dengan tim. Ketika terjadi gawat daruratan, semua tim harus tahu peran mereka dan bagaimana tim itu berfungsi untuk merespon terhadap kasus kegawat daruratan. Kemudian, anggota tim harus mengetahui situasi klinik dan diagnosis medis, serta tindakan yang harus dilakukan. Ya, selain itu juga harus paham bagaimana fungsi obat-obat saat kondisi gawat darurat. Nah,
Penata laksanaan awal terhadap kondisi gawat daruratan adalah yang pertama, kita semua tidak boleh panik. Kita harus tenang. Kemudian tidak boleh meninggalkan ibu sendirian tanpa penjaga atau penunggu ya. Jadi nggak boleh ada ibu pingsan kok terus kalian panik, teriak-teriak, nah nggak boleh ya. Kemudian jika tidak ada petugas lain nih, berteriak yang disarankan adalah berteriak untuk meminta bantuan. Kemudian ketika ibu sadar, lakukan pengkajian jalan nafas, pernafasan dengan cepat. Kemudian jika dicurigai adanya shock, mulai segera tindakan membaringkan ibu miring ke kiri dengan bagian kaki ditinggikan. Nah, ini harapannya adalah untuk mempertahankan sirkulasi peredaran darah ya. Longgarkan pakaian seperti BH atau mungkin penitik di jilbab. Nah, kalau ibunya pakai jilbab ya. Kemudian ajak bicara ibu atau klien dan bantu ibu atau klien untuk tetap tenang. Lakukan pemeriksaan dengan cepat meliputi tanda-tanda vital, warna kulit, dan perdarahan yang keluar. Nah, pengkajian awal secara cepat pada kondisi gawat darurat maternal itu adalah yang pertama, jalan nafas dan pernafasan. Ada tidaknya perdarahan pervaginal, apakah klien tidak sadar atau kejang, adakah demam yang berbahaya, adakah nyeri abdomen. Nah, ini biasanya diketahui jika kita memegang daerah abdomen, ibu menjerit atau bahkan tidak bisa dipegang karena kesakitan. Nah, kemudian perhatikan tanda-tanda yang lain seperti keluarnya darah, adanya kontraksi uterus, apakah ibu pucat, lemah, pusing, sakit kepala, pandangan kabur, adakah pecah ketuban, demam, atau gawat nafas. Nah, peran bidan dalam kondisi gawat daruratan ini apa sih sebenarnya? Tadi ya, melakukan pengenalan secara cepat dan tepat tentang kondisi gawat darurat yang terjadi. Melakukan stabilisasi dengan oksigen, terapi cairan, dan obat-obatan. Dengan cara tadi menjamin kelancaran jalan nafas, memperbaiki fungsi sistem respirasi, sirkulasi, menghentikan perdarahan, mengganti cairan tubuh yang hilang, dan mengatasi nyeri dan kegelisahan. Ya. Bidan harus memiliki keterampilan klinik ya. Makanya besok panjenengan akan ada program unggulan kegawat daruratan. Dan harapannya ketika ada kasus gawat darurat, panjenengan semua bisa segera mengatasi di tata laksana awalnya. Keterampilannya apa? Yang pertama adalah Anda harus bisa melakukan resusitasi pada ibu dan bayi dengan peralatan yang kontinu secara berkesinambungan. Kemudian memahami dan mampu melakukan metode yang efektif dalam pelayanan ibu maupun BBL ya. Oke, tadi sudah BHD, kemudian terapi cairan dalam rangka tadi upaya stabilisasi dan rujukan. Nah, kasus gawat darurat ini biasanya memerlukan rehidrasi cairan. Maka kita harus memilih cairan yang isotonik ya. Sudah tahu ya, yang dianjurkan adalah Ringer laktat atau NaCl. Terapi cairan harus diberikan seawal mungkin. Nah, apa saja yang harus diperhatikan dalam pemberian cairan infus? Nah, ini jumlah cairan tidak boleh overload. Harus dibarengi dengan pemantauan intake dan outputnya. Kemudian lamanya pemberian kita juga harus tahu. Nggak boleh asal ya. Kemudian ukuran atau diameter jarum aboket yang kita gunakan ya. Harus diameter yang besar. Lubangnya besar berarti ukuran jarumnya kecil ya. Sudah tahu ya kemarin KDPK minimal 16 sampai 18. Nah, kemudian kecepatan tetesannya juga harus diperhatikan. Nah, bagaimana transfusi darah ketika pada proses kegawat daruratan? Nah, transfusi darah di kasus gawat darurat maternal ini digunakan untuk mengganti sejumlah darah yang hilang akibat perdarahan sehingga harapannya dapat menyelamatkan kondisi pasien dari kematian. Transfusi darah pada beberapa kasus dapat menimbulkan komplikasi yang fatal ya, sehingga kalian semua harus tahu bagaimana prosedur transfusi darah yang aman dan efektif.
Nah, ini resiko akibat transfusi darah yang bisa diketahui oleh kalian bahwa transfusi darah bisa merupakan sebuah transmisi penyakit baik hepatitis B maupun AIDS ya. Kemudian akan menimbulkan reaksi imunitas yang berbeda. Kemudian berefek terhadap pembebanan dari sistem sirkulasi darah. Nah, dampak transfusi yang tidak atas indikasi ya. Pasien terpapar resiko yang seharusnya dapat disegah. Jelas boros, ibu nggak butuh darah tapi dikasih transfusi ya. Kondisi-kondisi yang memerlukan transfusi darah, perhatikan ini. Jadi tidak semua kasus harus ditransfusi. Persalinan dengan perdarahan ya, ini wajib. Kemudian kehilangan banyak darah selama prosedur operasi. Kemudian anemia berat yang disertai dengan gejala gagal jantung atau dekompensasi kordis ya. Kemudian ingat, selama pemantauan transfusi darah kita harus memantau nih pemantauan terhadap setiap unit darahnya. Kita harus lihat, cek sebelum transfusi dilakukan. Kita harus cek apakah benar ini golongan darahnya, kode-kodenya ya, jenis darahnya. Kita harus cek apakah tepat ini akan diberikan kepada klien. Kemudian pada saat transfusi diberikan, kita harus cek reaksi yang mungkin terjadi akibat alergi. Kemudian 15 menit setelah transfusi diberikan, setiap jam selama transfusi, setiap 4 jam dalam 4 jam pertama setelah transfusi diberikan, dan pemantauan yang ketat selama 15 menit pertama pasca transfusi ya. Apa saja hal yang dipantau? Ini adalah keadaan umum ibu, suhu, nadi, tekanan darah, respirasi rate, kemudian keseimbangan cairan intake dan output. Reaksi transfusi darah yang harus kita ketahui bersama, ini ada demam, takikardi ya, ibu nadinya cepat, gawat nafas, hipotensi, ada ruam merah di wajah,